perkenalkan nama saya Rari Dewinda. Saya adalah dokter muda di Rumah Sakit Dr. Muardi. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai newborn hypoglycemia. Sudah siap? Jika sudah, mari kita mulai. Fetus akan menerima 60-70% energi dalam bentuk glukosa yang didapatkan dari sirkulasi maternal melalui difusi terfasilitasi. Nah, fetus kemudian akan menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen di beberapa organ seperti hati, jantung, paru, dan otot skelet. Nah, sebagian besar itu akan disimpan dalam bentuk glikogen tersebut pada saat akhir trimester ketiga. Nah, ketika bayi sudah lahir, umbilical cord kemudian akan digunting, langsung saja sumber dari glukosa itu akan menghilang. Nah, untuk menjaga dari level glukosa di dalam darah, bayi baru lahir harus merespon dengan cara yang pertama, dia harus melakukan glikogenolisis dari simpanan glikogen hepar. Yang kedua, dia harus menginduksi gluconeogenesis. Dan yang ketiga, dia harus memanfaatkan nutrisi eksogen dari feeding intermittent. Nah, maintenance dari konsentrasi glukosa plasma ini tergantung dari sistem endokrin yang normal. Nah, enzim glikogenolisis, gluconeogenesis, dan bahan bakar metabolik harus berfungsi dan harus ada suplai adekuat dari lemak endogen, glikogen, dan substrat gluconeogenik seperti asam amino, gliserol, dan laktat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi hipoglikemi pada neonatus. Di Indonesia, definisi laboratoris dari hipoglikemi neonatus itu masih kontroversial. Bukan di Indonesia juga sih, tapi di dunia. Nah, di Indonesia sendiri masih menggunakan level glukosa darah kurang dari 40 mg per desiliter atau level glukosa plasma yang kurang dari 45 mg per desiliter sebagai definisi hipoglikemi secara laboratoris. Sedangkan ini saya menemukan Voluus Glycemic of Pediatric, ini adalah referensi lab yang dapat kita lihat secara umum sesuai dari usia dari anak, mulai dari 0 hari atau saat lahir hingga dewasa. Nah, rujukannya sudah ada dan juga level disebut hipoglikemi juga sudah diterapkan. Nah, jika pasien kita mengalami diabetes mellitus, maka semua usia itu dipatok pada angka kurang dari 70 mg per desiliter untuk menginisiasi dari treatment. Kemudian untuk definisi secara klinis kita menggunakan Trias-Whipple seperti pada orang-orang dewasa, namun sign and symptom-nya tentu saja berbeda karena pada neonatus banyak organ-organ yang belum sempurna termasuk sistem syaraf pusat sehingga kontrol dari hasil klinis yang disebabkan nanti akan sedikit kabur seperti itu. Nah, Trias-Whipple yang pertama adalah glukosa darah yang rendah sesuai dengan definisi laboratoris. Yang kedua, sign and symptom itu sesuai dengan hipoglikemi. Jika pada neonatus itu dia bisa ada jitteriness, tremor, letargi, penurunan kesadaran, seizure, apnoe, cyanotic spells, hypotony, difficulty of feeding, dan hipotermia, bahkan hingga bisa menyebabkan koma. Dan yang ketiga adalah akan terdapat resolusi dari sign and symptom setelah pemberian tata laksana glukosa pada bayi tersebut. Karena definisi laboratoris yang masih kontroversial, maka seorang peneliti yang bernama Kornblad dia menemukan suatu operational threshold dari penelitian yang dihasilkan. Nah, ini adalah hasil dari penelitiannya. Dia membagi usia neonatus itu dan juga kondisinya seperti bayi aterem, bayi dengan high crease, newborn dengan abnormal clinical sign and symptom, dan juga newborn dengan hiperinsulinemia dengan threshold masing-masing yang sudah ditentukan oleh Kornblad. Beralih dari definisi hipoglikemi, kita sekarang akan membahas penyebab dari hipoglikemi. Penyebab hipoglikemi dibagi menjadi 3. Yang pertama dengan peningkatan pemakaian glukosa, yang kedua adalah penurunan produksi atau simpanan glukosa, dan yang ketiga adalah campuran dari kedua penyebab tersebut. Nah, dari peningkatan pemakaian glukosa yang pertama adalah neonatus dari ibu yang sudah menderita DM. Nah, pada ibu dengan DM, maka gula darah ibu akan tinggi sehingga 60-70% glukosa ibu akan dilanjutkan kepada fetus. Nah, fetus akan beradaptasi dengan meningkatkan insulin di dalam tubuhnya atau di dalam darahnya. Nah, ketika lahir, glukosa dari ibu langsung berhenti sehingga
glukosa di dalam darah anak juga sudah tidak setinggi sebelum ada plasenta. Nah, lalu insulin yang tinggi ini dia akan cepat menghabiskan glukosa yang ada di dalam peredaran darah. Nah, kondisi ini dapat bertahan 3 sampai 4 hari atau 3 kali 24 jam. Nah, kemudian besar masa kehamilan itu pada makrosomia patogenesisnya cukup sama dengan ibu dengan DM. Lalu pada eritroblastosis fetalis. Nah, pada eritroblastosis fetalis ini dia akan mengalami hiperinsulinemia. Nah, hiperinsulin ini akan mendepresi free fatty acid dalam darah sehingga akan menaikkan binding bilirubin. Nah, kenaikan binding bilirubin ini jika mencapai lebih dari angka tertentu, maka akan menyebabkan jaundice atau ikterik pada penderita neonatus yang hipoglikemi. Selanjutnya adalah ibu dengan terapi thiazid atau tokolitik. Nah, terapi ini sesuai dengan beta 2 adrenergic reseptor tokolitik. Nah, obat ini memiliki efek langsung pada penurunan gula darah. Nah, sehingga anak akan terdampak efek obat tersebut. Nah, efek lain adalah bayi dapat terjadi ileus seperti itu. Kemudian setelah transfusi tukar. Nah, untuk penyebab kedua adalah penurunan produksi atau simpanan glukosa. Yang pertama pada bayi yang IUGR, bayi yang prematur, lalu asupan kalori yang tidak adekuat, dan penundaan pemberian asupan. Nah, kemudian campuran dari kedua penyebab seperti stres perinatal, ini tuh maksudnya dari produksinya kurang atau intake-nya kurang, tetapi untuk pemakaiannya sangat banyak sehingga akan kekurangan glukosa dan energi. Seperti stres perinatal tuh seperti sepsis, shock, asfiksi, hipotermi, dan distres respirasi. Kemudian defek metabolisme karbohidrat sehingga dia akan menurunkan asupan juga karena dia tidak bisa mengabsorpsi atau metabolisme. Kemudian defisiensi endokrin. Nah, bagian ini adalah bagian adaptasi neonatus untuk tetap meningkatkan glukosa melalui sistem endokrin seperti itu. Nah, satu contoh saja apabila dia terdapat masalah pada adrenal atau insufisiensi adrenal, maka jumlah kortisol dia akan menurun sehingga protein breakdown-nya akan menurun pula sehingga akan mempengaruhi gluconeogenesis dan menurunkan konsentrasi dari glukosa di dalam darahnya. Terjadilah hipoglikemi. Nah, untuk menentukan etiologi dari hipoglikemi pada neonatus, kita dapat menggunakan beberapa kriteria laboratoris sesuai dengan bagian ini. Nah, kita dapat menggunakan kadar insulin, kadar kortisol, growth hormone, keton darah, keton urin, dan fungsi hepar untuk menentukan kondisi-kondisi yang ada di bawah sebagai etiologi dari hipoglikemi untuk segera kita tindak lanjuti untuk mencegah terjadinya hipoglikemi yang persisten. Sekarang kita akan beralih pada cara tata laksana hipoglikemi. Yang pertama, jika di Amerika dan Eropa mereka membagi tata laksana berdasarkan usia biologis dari bayi. Nah, apakah bayi tersebut preterm, late preterm, atau aterm, dia akan mendapatkan tata laksana yang berbeda. Nah, ini adalah tata laksana untuk bayi yang preterm. Dapat dilihat ya. Kemudian ini adalah tata laksana untuk bayi yang aterm atau late preterm. Nah, kemudian jika di Indonesia kita akan membahas tata laksana tersebut sesuai dengan algoritmanya sebagai berikut. Adalah tata laksana hipoglikemi neonatus di Indonesia. Sesuai dengan usia neonatus kurang dari 24 jam itu disebut hipoglikemi jika kurang dari 30 mg per desiliter, kemudian lebih dari 24 jam jika kurang dari 45 mg per desiliter. Lalu apabila gula darahnya kurang dari sama dengan 25 mg per desiliter atau dengan gejala, maka tata laksananya sesuai dengan tata laksana intravena. Kemudian apabila gula darah lebih dari 25 mg per desiliter, maka dapat dipertimbangkan pemberian nutrisi oral atau enteral dengan segera sesuai dengan algoritma tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai infus glukosa pada neonatus. Nah, kita pasti sudah mengenal GIR atau glucose index rate. Nah, ini kita gunakan untuk mencari kecepatan tetesan glukosa dalam cc per jam
tergantung dari konsentrasi dan berat badan neonatus. Nah, untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi pada dasarnya kita akan mencari dari kecepatan. Nah, semakin cepat kita meneteskan, maka konsentrasi maksimum glukosa di dalam darah anak akan semakin cepat tercapai. Demikian pembelajaran kita mengenai newborn hypoglycemic. Nah, jika ada pertanyaan, mari kita berdiskusi bersama.